Selamat pagi anak-anak, Shalom. Apa kabar hari ini? Nah, pasti anak-anak semua sehat ya. Nah, untuk itu anak-anak tetap jaga kesehatan. Ya, rajin cuci tangan ketika beraktivitas, harus memakai sabun dan harus cuci tangannya menggunakan air yang mengalir ya. Kemudian harus pakai masker dan tetap jaga jarak. Nah, oke anak-anak, sebelum pelajaran mulai, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Kita mulai dengan pelajaran. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Materi pokok sistem pencernaan hewan ruminansia dan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memama atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memama biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Ya, pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merengut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, contoh seperti di bawah ini ya. Jadi sapi memiliki berapa perut anak-anak? 4 perut. Ya, sapi memiliki 4 perut. Yang pertama rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Omasum atau perut kita, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dan dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Sistem pencernaan manusia. Nah, anak-anak perhatikan di sini gambar ya, gambar sistem pencernaan manusia. Nah, di sini sesuai dengan anak panahnya ini adalah mulut ya, mulut, kemudian yang berikut ini adalah kerongkongan, yang di bawah ini adalah lambung ya. Ini adalah usus halus, kemudian usus besar, dan ini adalah anus. Nah, ini adalah merupakan sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan.
Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Ayo berlatih. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan manusia? Nah, sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Nah, anak-anak tulis di sini apa itu pencernaan. Nanti anak-anak jelaskan di sini ya. Nah, untuk mengenal lebih baik lagi sistem pencernaan, nah coba anak-anak lengkapi diagram ini. Jadi anak-anak lengkapi diagram dengan gambar yang ada di samping kanan ini. Anak-anak lengkapi dia ya dengan ya menyebutkan sistem pencernaan pada gambar tersebut ya. Nah, ayo mencoba. Nah, anak-anak, alat-alat pencernaan kita terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, lengkapilah informasi tentang organ-organ pencernaan di bawah ini. Nah, di sini, ya, mulut ya. Fungsi daripada mulut apa? Nanti anak tulis di sini. Ya, tulis di sini. Kemudian, ini adalah kerongkongan. Ya, fungsi daripada kerongkongan apa? Anak-anak tulis di sini. Nah, kemudian ini adalah lambung ya. Lambung anak-anak tulis fungsi lambungnya apa? Anak-anak tulis di sini ya. Kemudian ini adalah fungsi usus halus. Fungsi usus halus itu untuk apa? Anak-anak tulis di sini. Kemudian di sini fungsi daripada ini adalah usus besar ya. Jadi fungsi daripada usus besar ini untuk apa? Nanti anak-anak tulis semuanya di sini ya. Nah, oke anak-anak, pelajaran kita sampai di hari ini. Selamat siang, shalom.